Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di live streaming TNM. Selamat datang kembali di streaming cerita seram, di mana kita akan membacakan email-email kiriman pendengar yang seharusnya seram. Gue nggak tahu keseramannya akan seperti apa. Gue nggak tahu apakah real atau tidak. Tapi semoga ini bisa menemani malam lo yang kesepian itu. Lo bisa kirimin email-email yang serem-serem atau yang seru-seru yang lo punya ke tnmofficials@gmail.com seperti yang tertulis di description box di bawah. Email yang pertama. Jeng 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 jeng. Selamat malam buat semuanya pendengar setia TNM, Mang Andri dan keluarga beserta jajaran kabinet membara. Gua Koalisi Indonesia mantap. Koalisi Indonesia TNM. Semoga kita diberi kesehatan dan dilancarkan usaha untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Sakit kepala. Lebaran dan calon jenazah sekarang doakan seminar pengganti sidang aku lancar besok. Amin. Kurang-kurangin sakit kepalanya. Minum Panadol. Panadol memang Paramex. Oh, gua nggak tahu Panadol Paramex bedanya apa. Terima kasih. Pusing banget ya kayaknya. Panggil aja gua Ryuma. Naga. Ya. Karena mata gua mirip naga, sipit baru bangun jam 1 siang kena cahaya matahari yang lewat sela-sela jendela. Pedes banget bang. Apa sih? Gue udah lama mau ngirim email ke TNM, cuman gak ada waktu buat numpahin cerita gue ke teks selama ini. Maaf kalau banyak kata-kata yang berantakan, semua nama udah disamarkan, jadi ini salah satu kisah horor gue, bang. Pengenalan sedikit, keluarga mama gue yang memang suka ngumpul-ngumpul di random waktu selalu datang ke rumah tua, rumah nenek yang dijadikan tempat untuk pulang kampungnya keluarga. Rumah ini sering juga dijadiin untuk acara besar keluarga. Dan ini adalah rumah yang gua tempatin cuman berdua aja bareng mama di kampung waktu itu. Memang keluarga mama terkenal sama kompak bangetnya. Kayak apapun masalah kalau udah mentok pasti kembali ke keluarga besar mama untuk bisa dimusyawarahkan. Oh, keluarga yang baik sekali. Sekalipun itu kadang hal sepele. Tapi ini yang membuat keluarga mama jadi seru. Rumah yang gue tempatin ini dikelilingin sama kebunnya mama. Jadi rumah gue benar-benar terpisah, berjarak sekitar 2 rumah dengan tetangga. Dan rumah tetangga pun tertutup sama pohon-pohon kakaonya mama yang bikin rumah tetangga jadi gak kelihatan. Pohon kakao itu pohon coklat buat yang gak tahu. Bukan pohon coklat sih, pohon kakao. Tapi maksudnya itu adalah pohon yang bijinya menjadi cikal bakal coklat. Pohonnya kayak gini. Kaget gue. Ternyata ada bapak-bapak guys, sorry. Buahnya manis. Ya, jadi kayak bijinya itu diselimutin sama kayak semacam manggis gitu, terus kayak manis, enak. Manis-manis asam lah. Terus daunnya itu dia gede-gede. Dan kalau udah gede tuh bisa tinggi banget. Enggak banget sih, tingginya tuh tinggi yang kemana-mana gitu loh. Oke, pohon kakao. Jadi ini kejadian di tahun 2015 pada hari Kamis. Seperti biasa, adik-adik mama 2 atau 3 orang, mama yang tertua di keluarganya, selalu ada yang datang ke rumah buat berkunjung, say hi, dan ngobrol-ngobrol di rumah. Malam itu ada Tante Ria sekeluarga datang berkunjung ke rumah. Jam udah nunjukin pukul 8 malam. Tante Ria sama mama seperti biasa selalu ngobrol hal-hal random di dapur. Anak-anaknya yang ber5 orang juga asik nonton TV di ruang keluarga. Emang rame rasanya kalau di rumah kalau Tante Ria CS datang ke rumah. Dan gua bareng suami Tante Ria, Om Yadi, ngobrol berdua duduk ruang tamu di sofa yang tersusun letter L. Gambarnya ada di layout rumah. Oke. Posisi gua duduk anjing. Orang kaya, bro. Letter L, bro. Letter L mahal. Coba lu ke IKEA. IKEA. Perbandingannya IKEA. Kolam ikan tetangga, kamar mandi, kamar tidur, pintu depan, cermin, ruang tamu. Bagus nih gambarnya nih. Kamar tidur gua, kamar tidur banyak amat. Yang ini kecil banget, kesian dah. Siapa yang tidur di sini? Ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi. Kamar mandi ada 3, masya Allah. Orang kaya. Pintu belakang, teras belakang.
Masih rumah lu berapa gede sih? Rumah jangan gede-gede makanya biar gak serem. Dan menyusul sekitar jam 21.00 atau jam 9 malam, adik mama bernama Om Fir juga datang ke rumah gabung ngobrol di ruang makan dan makin rame lah malam itu. Jarak dari ruang tamu ke ruang makan lumayan jauh bang, dan ada hording pemisah di ruang keluarga biar ruang makan gak kelihatan dari depan. Akhirnya malam itu rumah ramai seperti biasanya, tapi karena gua asik ngobrol sama Om Yadi di ruang tamu berdua aja sambil bahas-bahasan layaknya tongkrongan cowok jam 2 pagi, kami gak sadar ketawa-ketawa berisik malam itu. Bukan kan? Gak bohong gua. Gak bohong gua. Bener kan? Denger kan lu? Masuk kan ke mikrofon? Gue di sini loh. Ya? Ya kan? Menurut lo apa yang terjadi? Ya kan? Gue gak heran kalau itu tiba-tiba jalan sih. Gue sih positive thinking emang error aja ya. Emang error aja kayaknya. Tapi kesel juga lama-lama. Oke. Kami gak sadar ketawa-ketawa berisik malam itu. Begitu juga di ruang makan sibuk dengan obrolannya. Dan dari sanalah mulai ada pertanda. Sepertinya ada yang merasa terganggu. Tepat jam 11 malam di sela-sela obrolan yang hampir habis bahan sama Om Yadi, tiba-tiba ada bunyi ketukan di jendela tepat di sebelah pintu depan rumah. Ada 2 ketukan pelan. Gue dan Om Yadi diem mastiin suara tersebut. Dan nihil. Selang beberapa menit aja dari ketukan jendela tadi, tiba-tiba ada bunyi ketukan pelan lagi. Kali ini beda, dari pintu depan rumah langsung. Dan saat gua langsung cek ngintip di jendela, tetap sama bang. Nihil, alpa, gak ada orangnya. Persetan sama setan nih, lebih takut kalau miskin. Mantap, betul. Betul. Daripada takut sama setan, mending setannya kita eksploitasi. Nah itulah kenapa ada live cerita serem ngomongin setan. Kerja bro, biar kagak. Seserem-seremnya setan lebih serem. Gak punya duit. Gua dan Om Yadi mulai berasa sedikit aneh sama kejadian tadi. Ya mungkin angin. Terus jam udah menunjukkan pukul 23.15. Sambil ngelanjutin obrolan tadi, posisi Om Yadi yang duduk membelakangi dan lebih dekat dengan pintu depan rumah tiba-tiba diem dari obrolannya dan langsung menengok ke arah pintu rumah. Dan tahu apa? Hal yang bikin kami berdua langsung pindah duduk ikut ngumpul ke ruang makan bareng yang lain. Gagang pintu rumah tiba-tiba gerak sendiri, seperti ada yang mau ngebuka dari luar. Pintunya seperti ada yang mau membuka dari luar. Gua dan Om Yadi ngelihat sendiri gagang pintu itu turun pelan kayak mau dibuka, sampai bunyi krek dan naik lagi. Om Yadi langsung ngintip ke jendela lagi tepat setelah gagang pintu itu naik. Tapi apa? Bener, gak ada siapa-siapa. Rumah gua bagian ruang tamu dikelilingi sama jendela yang banyak, dan pasti langsung ketahuan kalau seandainya dari luar ada orang yang datang ke rumah. Walaupun ditutup hordeng tipis nerawang warna putih, karena orang lewat tetap kelihatan membayang ke dalam rumah. Oke. Saat itu Om Yadi bilang sambil ketawa, "Duh, kayaknya disuruh pindah ke belakang nih." Dia berdiri ngajak gue ke ruang makan. Waktu itu gue berdiri dari sofa ruang tamu. Gue tanpa sengaja melihat bayangan di cermin besar di ruang tamu yang menghadap ke jendela. Kayak ada yang selintas lewat di luar. Sontak gue ngintip lagi, tetap aja gak ada siapa-siapa. Malam itu setelah tante dan om pulang, malam itu ada bunyi suara langkah kaki yang berjalan pelan di loteng rumah. Dan ada ketukan pelan di jendela kamar gue yang ngarah ke kolam ikan gak terawat di sebelah rumah.
Yang bisa dipastikan ini bukan hewan atau orang. Di jam 2 pagi. Sekian dulu cerita pertama gue, Bang. Cerita barusan itu beberapa kejadian di rumah yang udah terjadi, dan mungkin ada sangkut pautnya semenjak mama berobat ke orang yang dibilang pinter. Wah, Albert Einstein. Makasih udah, Pak. Terima kasih atas emailnya, by the way. Berarti ya gue rasa itu ya untuk live malam hari ini. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somad sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.